Jadi berapapun panjang jembatan, hanya tempat lalu kita menuju negeri yang dituju. Jadi dunia ini hanya jembatan kita untuk sampai ke akhirat, mencari ridha Allah. Maka jangan sia-siakan umur hidup di dunia ini. Pertama, tegakkan kebenaran. Yang kedua, jangan berselisih paham terlalu dalam, damai kembali. Karena apa? Karena Allah suka orang yang selalu damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam rami balainyo pasabaso sianan lai menjawe salam, insya Allah masuk surga. Nantak menjawe masuk surga je. Itulah indahnya salam dalam Islam. Satu yang mengucapkan salam, kemudian satu pula yang menjawab. Itulah lapeh hutang sadonya. Tapi kalau serentak kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada 3 doa yang diucapkan kepada kita. Pertama, didoakan kita selamat. Kan yo itu yang kita cari itu Pak. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang kita cari. Yang bisa memberikan itu hanya Allah. Kemudian diberikan, didoakan kita untuk mendapat rahmat warahmatullah. Rahmat itu apa? Kumpulan dari kasih sayang Allah. Kalau kita sudah mendapat rahmat dari Allah, orang lain pusing, kita tidak apa-apa. Orang lain panik, kita gembira saja. Tapi kalau rahmat telah dicabut oleh Allah, samo jo ayam batalu dalam padi, mati kelaparan, itiak berenang dalam air, mati kehausan. Atau kalau rahmatlah dicabut. Kemudian setelah itu berkah wabarakatuh. Jadi kaum muslimin, kita minta sepanjang saat kepada Allah, umur saya berkahi Allah, umur kami berkahi Allah, rumah tangga kami berkahi Allah, dan negara kami berkahi Allah, agar menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasa Minangnya apa Pak? Bumi sanang padi menjadi, ya kan? Tarana bakambang dia, cie dikana duo jadi, ampe takako limo sudah. Nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labulia, pucuk dicinto ulam tibo, semua dikalia ya datang, pacar dicari bini dapet. Kaum muslimin, mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Falak ya diberi oleh Allah kesehatan lahir batin, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Saya dengar tadi dari Tony bahwa ibu-ibu menyediakan makan. Nanambo yo tengah hari makan tadi. Di mengaji ko ndak lamo-lamo do paru yang bola lapar. Lai sehat ibu-ibu bapak. Yang saya hormati Ananda Ketua Masjid atau Ketua Kemakmuran Masjid, kemudian dan seluruh orang-orang yang selangkah sepijak dengan beliau mengurus rumah Allah ini. Pertama, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Kedua, disehatkan mental dan fisiknya, dan dijauhkan dia dari penyakit zahir dan penyakit batin. Kemudian yang saya hormati Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari,
dahan rampak daun nerimbun je pusako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito nan baure cakam katana babatang cupak jo gantang badaun rimbun jo adek babungo babuah labe makanan anak kemanakan hormat kami kabundokan luang limpape rumah nan gadang sumara anjuang paranginan kaunduang-unduang ke Madinah kapayuang panji ke Sarubo tahu dipanek ke Malatui arif dirantiang ke mencucut jalek jodahan ke Maempo pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek pandai bundo batinggang satitiak santan dikuali masak kaliyo si kuah kabau harum setahun perjalanan sagantang bare di tanah kanyanglah orang sepakan barunya amin ya rabbal alamin kok tamakan dirasonasi 3 tahun taimbalapa kok tak coba jo raso gulai 5 musim taraso jo lama. Mudah-mudahan ibu-ibu nan menyediakan makanan ko dia ge palo beli pegando di Allah. Nan tak balaki dapat laki. Amin. Nan sakit boleh sehat. Ada onde-onde bu. Itu sebenarnya onde-onde tu kadang palonya dibu kan bantuannya ketek tanya. Ada nan kambo tanyuan je. Manan gae onde-onde jo lamang. Ada yang tahu? Ambo semua kita tahu ya. Boleh ada lo bahan takut taki di kucing. Tuo onde-onde nyola bauban. Lamang lah kadang babaduang jo. Yang kami hormati lagi anak-anak muda kami yang kreatif ya. Ketua masjid juga anak muda. Pari paga di dalam kampung Pamaga Koto Janagari. Pembangki Batang Tarandam Papuy Malu di Kanyang. Kami yang tua-tua ini ndak lama lagi. Bukit lah tinggi, lurah lah dalam. Dulu ketika muda barabuy membuat rumah batingke. Kini lutui lah sakit ndak talok kate. Jadi nak muda-muda kini kau ingin banyak kamar, gadangan seruangan di bawah. Jangan bertingkir rumah le. Iya kan? Lutui sakit, salat sedetik kursi. Ini bapak. Tu sebagian awak kalau lagai bahkan naik ke rumah tingkir. Jin selalu detail. Maka pengganti kami generasi muda ini latih tabang kasasak tibo disasak bari makan lamati nyek turun ke mama wari jatuh ke kemanakan. Inilah harapan kami tertumpang penuh harapan sekali agar yang muda-muda ini rajin belajar, rajin bertanya, rajin menyimak dan jauhi yang dilarang Allah. Narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, LGBT, panak jawi. Nah itu bahasa awaknya Pak. LGBT kecil orang gini, orang lama menyebut panak jawi. Ada istilah barunya sodomi. Itu berasal dari kata-kata sodomi itu kota tempat tinggal umat Nabi Lut, dulu namanya kota Sodom, dihancurkan oleh Allah karena LGBT. Maka sampai sekarang orang yang melakukan praktek seks yang seperti itu disebut LGBT. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang telah terlanjur itu, kalau dia orang Islam, mudah-mudahan dia tobat kembali. Kalau dia orang kafir, mudah-mudahan disiksa oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Jadi judul kajian kita pada malam ini, Islam itu damai. Maka jangan berselisih dan bermusuhan. Benarkah begitu? Benarkah?
Jadi amatlah salah orang yang tak mau belajar. Sudah terlanjur mereka mengatakan Islam itu teroris. Jangan diserahkan anak ke pesantren, di sana merakit bom. Isu yang seperti ini bagi orang Islam yang tidak mendalami Islam terpengaruh. Jangan lu sekolah lu anak ke pesantren aja. Kurang merakit bom sana. Islam itu teroris. Akhirnya takut sebagian orang Islam menyerahkan anak ke pesantren untuk sekolah. Ini bahayanya kaum muslimin, isu-isu dari orang kafir yang tidak benar. Coba kita lihat ayat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Kedatangannya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan untuk manusia saja, bagi seluruh alam. Yang dikatakan alam apa? Selain dari Allah, ya kan? Untuk malaikat kedatangan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Bagi kita manusia rahmatan lil alamin. Bagi jin Islam rahmatan lil alamin. Bagi alam semesta semua. Beliau itu Rasulullah. Kedatangannya rahmatan lil alamin. Di mana letaknya Islam itu menabur permusuhan? Islam itu damai. Ya kan? Apa tandanya? Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Orang yang beserta Nabi Muhammad itu orang yang tegas terhadap orang engkar. Orang engkar tu pak bau sawonya mau bau agama. Tapi Islamnya nya pakai yo pinyo sambuangnya Nusantara. Ada bapak nan hadir kenalah jadi Islam Nusantara. Kalau ada mati selesai. Ya kan? Supaya jangan banyak na dosa. Enggak ada itu. Kalau ingin agama Nusantara, jangan pakai Islam. Ya kan? Islam itu tetap datangnya nabi-nabinya dari Timur Tengah. Dan kita mengikuti Islam bukan mengikuti Arab. Kebetulan Nabi itu sajak dari Nabi Adam sekitar Timur Tengah. Tidak ada Nabi itu dari bulu Cina. Tidak ada dari Teratak Bulu. Tidak ada dari Antau Berangin. Tidak ada dari Kuntu Lepek Kain. Tidak ada. Nabi itu sekitar Timur Tengah. Dan malah Nabi itu ketika disuruh hijrah oleh Allah, itu banyak tempat hijrahnya ke Palestina. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Muhammad saja yang hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi asyidda itu Pak bukan keras untuk memojokkan orang beragama lain, tidak. Apa yang dimaksud asyidda itu? Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kita diajak, katanya sekarang karena kita itu memuliakan agama lain, ya agama lain itu kita muliakan karena agama itu benar, ya kan? Di dalam pendapat pemeluknya itu kita akui itu. Tapi Islam membenarkan agama lain untuk dia itu tidak mungkin. Sudah dibatasi oleh ayat lakum dinukum waliyadin. Ini yang disebut asyidda. Kalau ada orang bapak-bapak mengatakan istilah kafir dalam Islam itu sangat kasar, tidak Pak. Kafir itu artinya tertutup Pak. Jadi orang kafir, orang tertutup hatinya. Ya kan? Sebenarnya kata-kata non-muslim Pak lebih kasar dari kafir. Kan orang itu ingin minta sabu jalan non-muslim, jadi sabu hijau kapie. Di Minang memang nyetuka jo iye Pak, ndak lekang kafir tu kapie, galadir galadie, kikir kikie. Lai tahu ibu-ibu kikie. Nanti dipakai orang tukang doa.
Ada basi bule sepanjang gua nyo kasih orang lain nyo gosoh habis-habis nani nyo aja nusa atu kikir. Atu kikir. Jadi dalam hidup jangan ditiru sifat kikir. Coba kita terjemahkan. Non muslim itu apa? Islam itu apa? Selamat. Kalau non muslim tidak selamat, lebih kasar itu lagi. Kan kalau kafir itu tertutup, tidak kasar. Aku akan ubahnya tidak mungkin. Misalnya ambo jadi imam misa tadi. Qul ya ayyuhan non muslim gitu. Itu Pak Elo mau kelekang, ke Ustaz Kelera ke mah. Hanya baca. Iya kan? Tidak bisa diubah itu. Qul ya ayyuhal kafir. Bapak-bapak, kalau kita para jemaah yang ingin membanggai yang mengusir penjajah di Indonesia ini, Pak, orang Islam, bukan orang kafir. Itu para ulama dan santri dan tentara yang taat berjuang. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Sehingga ulama itu bersemangat, ya kan? Dan tentaranya. Apa kaum muslimin kata-kata sandinya? Iya kan? Allahu Akbar. Lihatlah video-video lama. Nanti berwarna tu. Itu ada Jenderal Sudirman segala macam. Itu dengan pekikan Allahu Akbar, senjatanya bambu runcing. Lari jo Belanda dia Pak. Iya kan? Tinggal duriannya sana. Apa-apa. Ini saja. Nyo jajah lo awak de bangsa Asia namanya Jepang Pak. Itu lebih kejam lagi. 3,5 tahun kita dijajah Jepang itu. Bare hilang, gula hilang, kopi hilang, kain hilang. Orang mati masuk Jepang tu bapak-bapak di kapani jolapiak pandan. Coba bayangkan itu. Kok dibilang dikaji masuk nanti lampau semasuk tahun sampai puluh, iyo dia sampai 22. Sekutu parang jo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulama jo bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan, kayu dirimbo betilanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Itu cerita orang kayak Pak. Tak mungkin nyoba duto. Kalau ambo lu masuk tu. Ambo lahir tahun 52, ndak masuk je Jepang. Ya kan? Ketika itu kalau orang olahraga, bapak-bapak itu bukan senam namanya, taisho. Itu masuk Jepang. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, maka orang kita tidak putus asa mengusir Jepang. Ada ayah Buya Hamka, saya nama beliau Dr. Abdul Karim Amarullah. Itulah orang yang mulai memakai jas di Minang Pak. Sebab orang lain menyangka salah moko jas tu pakaian orang kapie, Sarawak Pintalon ko pakaian orang kapie. Maka orang bakode setaruh serupa orang masuk naik panjang ya kan? Asia yang mulai Sarawak Pintalon tu adalah ayah Buya Hamka dan memakai jas. Ya kan? Saat itu kaum muslimin maka hilanglah kebiasaan mengatakan pakaian ini pakaian orang kafir. Sebenarnya dalam Islam ini Pak, pakaian itu yang menutup aurat. Itu saja. Modelnya terserah. Lah tertutup aurat lah tu. Lebih-lebih padusi, longgar pakaian itu tidak membentuk badan. Jadi ayah Buya Hamka go Pak, nyo tagaan di bawah jam gadang tu di Jepang, nyo suruh kere ke matahari. Damu Buya Hamka kata. Ayah Buya Hamka. Nyo paku aja samurai, ya kan? Para jemaah antah ba'a kutiko tu Allah menyelamatkan beliau, patah samurai. Tak kaju Jepang. Kurang gua gini. Ya kan? Akhirnya tanggal 14 Agustus Jepang itu dibom oleh sekutu dengan izin PBB karena telah keterlaluan. Ya kan?
para jemaah kaum muslimin, sesudah tu nyuagian sesenjato jo korang wal. Nyola tahu rajo nyola menyerah, ya kan? Sudah tu nan mamaku ayah huyam ka tu nyopai ke meninjau nyo cari pindah bersuun nyo ke minta maaf. Tatapnya di muka rumah tu membaca jo baso nyo. Arigato gozaimasu masta. Ya kan? Tu bahasa Jepang. Kalau orang nawak nantak mengerti, siari kali gato kata-kata mana. Jepang. Sudah tu ndak ada Jepang lu tinggi lepak, tinggal lubang saja. Ku ndak percaya apa bela kangare. Jo sendal-sendalnya tinggal. Namanya sendal Jepang sih kok ada tempat tinggal. Jadi yang berjuang kaum muslimin merdekanya Indonesia ini adalah orang-orang Islam yang mayoritas. Sehingga disusun dasar negara namanya Pancasila. Pancasila itu apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Ada orang Galadia kenyotuka joika sila. Iya kan? Lah rancak dasarnya seperti itu. Jadi Islam itu Pak penegak kebenaran, perdamaian, tegas itu apa? Tidak mengikuti acara keagamaan orang lain, atau yang tegas. Kalau bakarajo samo membangun nagari itu sayo sakato sakacak sagama sayun sepakut sepilia setari bergandengan tangan kita memajukan negeri ini. Tapi kalau menyatukan akidah itu tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada bapak yang berteman atau mitra kerja orang yang tidak Islam, jale yang kayaknya lebih kasar istilah non muslim lagi dari kafir. Jadi Islam itu tidak kasar sebenarnya, halus. Kaum muslimin jangan diperbanyak perbedaan, perselisihan. Tingkatkanlah persatuan. Nan kecil ayat nan kita baca surah Al-Fat ayat 29 tadi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi sesama Islam, orang Islam itu berkasih sayang, bukan bermusuhan. Ya kan? Tapi kadang-kadang prakteknya dia awak Pak. Tak singguang saketek saja lidahnya. Indak berbunyi lah 10 kali raya wajib. Sembayang kamu saja itu je. Dan seorang duduk seorang kini, duduk seorang kini. Kalau tamu di tempat bodoh, buang muka tu. Gunanya sembayang tu berhenti saja salat lah. Memutuskan silaturahim. Jadi Islam itu agama damai, bukan agama permusuhan. Ndak madu runciang awak. Selisih bertukar sarung, sairiang bertukar jalan, tu biasa. Tapi kita habiskan dengan maaf. Ada contoh yang paling tepat bagi Nabi. Apa? Kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Menurut ibu-ibu tangan nambah kelawara umurnya. Sama je umur badan 71 tahun. Karena awaknya tak sepotong-sepotong keluar ke tak? Sama lain. Ya kan? Badan awak kau kaki je tangan awak. Sudah 71 tahun, setahu saya tak pernah dia berkelahi. Iko jam na nambah pakai gua. Kau di balian orang, de orang Minang nama undang mau ke Lampung. Namanya Alexander Christie. Dia jam agak mahal juga balinya kecil orang kau. Boleh dia kira orang tak tahu baru. Ibu-ibu dan bapak-bapak nan memakai jam kau tadi ke tangan kita ke siapa? Tangan suhu Pak. Kalau gak pakai buinya itu gitu lah. Pakai cincin itu je. Laya donya merasa ndak enak, ndak senang segala macam. Enak.
Oi tangan kiri, pakailah jam tangan jo cincin ko. Wa amma wenang kumu setaru. Tapi giliran konsumsi nan ibu stadiokan kini tua, itu tangan kanan. Indak wingi le tangan kidar. Kalau sakit tangan kidar tanpa minta tolong nyurui sedi tangan subuh. Nah, do minta tolong itu, nya mengangkang jangan tolong lah uri sakit dia minta. Langsung saja tolong. Nah, kalau melangkah tidak pernah barabui, tidak pernah tangan kita ko barabui do Pak. Kalau kaki suwo melangkah maju tangan nang kita, kaki kita melangkah maju tangan nang suwo. Ada anak ibu mencelik orang berjalan itu tangan berlomba? Tidak ada. Itu. Jadi kalau ada bapak yang dari PKS, ada yang dari PAN, ada yang dari Demokrat, ada yang dari Nasdem, ya kan? Ada yang dari P3, kan partai lain. Jangan kita gontok-gontokkan, jual lu kinci, lamo barek jadi padi jadi barek. Dulu penumbuk padi ko lu nado rice milling telan. Dulu namanya kinci diputar jo ayat. Lah sapakan padi sinan paya ke sinan. Allah jadi bare Pak alun. Kenapa sampai begitu Pak? Karena alu kinci itu tak pernah bersatu. Cek kata cek wah. Bunyi kare itu kudengkang. Adik cik kata cik ke bawah tu lama padi jadi barik. Jadi hiduplah kita seperti dua tangan. Wala takun kal ainen, jangan seperti dua mata. Mata kau tak toleransi ke Pak? Kacu mata yang dipakai semua kadang kacunya suuk kita. Ada kacu mata yang kacunya kadang sebelah. Tidak ada. Sama kadang. Ya kan? Masuk nyamuk ke mata suuk, lainnya tolong mata kita. Mangangak je lang tak kau dah. Padahal nak membatasi hidung saja. Hidung saya membatanya Pak. Pindah amunya menolong saudaranya. Tangan ko jo. Nyo ambil tisu na lunak tu di tangan aja betuan. Kalau mengantuk mata suuk, lihat ada toleransi mata kita untuk berjaga-jaga. Ya kan? Ada lalu ya lama tak kita. Coba lalu dia lalu lah. Jangan kita seperti dua mata ini. Ya kan? Andaikan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mencalon untuk legislatif ya, berbeda partai, itu sebenarnya tujuan awak kan sama untuk memajukan negeri tercinta. Agononya awak pemusuhan. Saya yakin orang yang benar Pak, tidak ingin dia negerinya ini mundur, ingin maju, bagaimana rakyatnya sejahtera. Pasti itu kalau orang itu takut kepada Allah. Tapi kalau tidak takut kepada Allah Pak, orang kok dapetnya jabatan si picik daun si picik, pembungkui daun jelatang, nan cadiak mengelucik, nampak dia membayar hutang. Itu nanti. Ya kan? Itu dia. Andaknya Pak, ayah janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu cadiak jalan pandai, paham banyak menjadi satu. Bermacam-macam pendapat itu dengan mufakat musyawarah bisa satu tujuan. Apa itu? Indonesia makmur dan sejahtera. Kalau dia durun ciam Pak, ayah ambo dulu bercerita. Dulu kan ada partai Masumi, ya kan, tahun 50-an. Itulah pemenang entah nomor 2 entah nomor 1 pemilu pertama itu. Ya kan? Ada ketika itu masih dibolehkan partai PKI, ya kan, Partai Komunis Indonesia. Jadi kaum muslimin nan istrinya partai Masumi, lakinya partai PKI.
lakinya kode acok rapek partai, ndak ada pulang-pulang, ndak bagi belanja orang rumah, ya kan? Kemudian pulang suaminya, ya kan? Nyosingkok tu doang saji, kira rumpui sini nada, ndak ada nasi, ndak ada sambal, bamang ko rumpui ko basian deh udah, itu nanda pe dek paluaritnya, mengecek bininya, ya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hari malam, ya kan? Kemudian dulu kan lalu masuk listrik tahun-tahun itu tuh, tolong salai lampu dah nang kecek ininya, ya kan? Tarangilah jo bintang bulan tu. Partai Masyumi itu kan dulu bintang bulan. Aiko kalau kita adu runciang sama-sama partai, suami jo istri saya ndak jadi bahagia. Jadi kita beda partai, satu tujuan, ya kan? Untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju. Kalau ada adik-adik ambo ya, kalau ambo bapak-bapak kalau balai terlampau musim nama. Ada juga kawan majak, ya kan? Untuk masuk partai kini gua, partai umat. Ambo lagai, mulai 71 je. Tu ambo pikiran pak, rancak jadi ustad gua lah. Bam ko rancak jadi ustad. Baliho orang saya buat nyonyo pasang tiap sudui. Dah dombo bayi tu. Foto saja kirim nyope. Tapi kalau calon legislatif, inyo memokoi apa? Memasang membayi mencetak foto tu. Ya kan? Hanya letak ada orang di bawah batang bacang lah kena kata tu. Ya kan? Ini kau kena kata. Ya kan? Atau galak lo di foto tu. Siang malam galak hari hujan enggak? Dan itu ambo berserak-serak baliho ambo pak dado ambo memokok itu, ya kan? Ikut KTP lo nyoba masuk ya Allah ya Tuhan. Cuma jadi ustad tu pak ndak ada nang kayu namanya saya ustad. Lihat tahu ibu arti ustad? Ustad untung sayui tapi dapet. Ndak ada pak honor dia ke orang kau pakai cek pengurusannya. Iya kan? Ndak ada nan standar. Perhatikan harinya. Itulah kemungkinan takdir Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi tetaplah kita damai, ya kan? Kita berpolitik boleh. Sebab apa? Dalam Islam juga disuruh berpolitik. Nabi Muhammad menyusun strategi perjuangan di Madinah itu, sehingga akhirnya kafir Quraisy yang tiap hari, tiap waktu ingin menyerang orang Islam, akhirnya ketika Nabi pergi haji ke Mekah itu, haji wada, ya kan? Dadonan melawan kafir Quraisy lebat. Karena apa? Ya kan? Jadi adinda yang mempunyai kompetensi, ya kan, Islam, silakan berpolitik. Tidak apa-apa. Kalau orang Islam tidak mau satu berpolitik, awaknya taati orang. Jadi yang bahagia semangat nan mudo-mudo. Kalau nan gaib biarlah mengasuh cucu saya. Ya kan, MC namanya orang ini. Mengasuh cucu. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, asa sudah kita serupa dua tangan, contoh alam Jocelea, garagaji di kampung Ambo di Basowari namanya, di Kamanga, ada orang Kamang, di Biarowa, Ari itu pak matonya tempang, indak luru itu. Cie ke suwo, cie ke kida, celialah matahari. Tapi dek nyoba sama-sama, nyoba kasih sayang, nyoba sayo sakato, pulang pagi nyoba membawa keputusan. Ada kayu nang karirnya. Keciapa adanya seminar ke Jakarta kan? Langsung saya bekerja. Pulang balik nyoba membawa keputusan. Karena nyoba sama-sama. Ya kan? Ada contoh je Lidi.
Lidi kan alui. Tapi kalau di kabeknya wah, bisa jadi sapu. Kok ciek lidi? Saya paling tusuk sate, pak sate habis awak cepat. Jadi lah, iya kan? Untuk tusuk sate sorry ciek. Kalau lah habis sate, cepat orang. Jadi tetaplah kita bersatu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Kemudian orang yang cinta damai tidak bermusuhan itu selalu membina persaudaraan. Bagaimana dia? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, tarahum ruk'an sujada. Dia setiap hari ini terlihat ruku dan sujud. Jadi orang yang bisa damai itu dalam hidupnya Pak, orang yang menyembah Allah. Karena apa? Salat itu banyak fungsinya. Pertama, kaum muslimin, di dalam salat itu fungsinya, bapak-bapak misalnya awak imam berjamaah, salah imam tu boleh enggak ditegur dek makmum belakang? Boleh. Ya kan? Ini tandanya persaudaraan. Tak mutlak imam tu batu taruh. Adanya salah, boleh makmum membatukan. Atau mengko jarak imam jo makmum tu Pak ndak panjang, ndak boleh panjang-panjang. Ndak terangah bacaannya di muka. Ya kan? Orang Minang menetapkan imam tu di dahuluan selangkah, di tinggian sarantiang. Kalau 3 langkah ndak terkaja ada Pak. Di tinggian sarantiang, kalau sampai rantiang ndak terpanjang dia Pak. Imam tu apa? Pemimpin. Imam kalau salah baca ayat dapat dah lekang ditunjukkan. Tapi kalau imam takkan tu dia nampak dia yo, nyola takkan tu terang ada pak ko lekang. Badiki kuanya tu. Iya kan? Anda aja berarti tu elok ke lekang. Iya. Sebab imam ndak bau dua lah, ndak suci lah, ndak boleh jadi imam. Begitu dalam Islam itu indahnya. Tapi kalau ada orang mengatakan Islam teroris, itu inyo ndak membaca apa itu Islam, tidak mempelajari. Islam itu ekstrim, ndak ada Pak, ndak ada Islam ekstrim. Ya kan? Islam itu menyuruh orang berbagi. Setiap disuruh orang Islam itu salat, di belakangnya bayarkan zakat, infakkan hartamu. Orang non miskin menjadi tabantunya, maka orang tadi tidak jadi maling lagi, maka hidupnya akan damai. Itu yang kita cari. Lebih-lebih bapak-bapak, ibu-ibu, awak sudah dilatih di bulan Ramadan. Ala barakali awak Ramadan ku selama hidup. Jadi kita harus berubah kepada yang lebih baik. Nabi mengatakan begini Pak, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabiun. Siapa yang hari sekarangnya lebih baik dari hari kemarin, ibadahnya, persaudaraannya, ya kan? Itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Orang yang sama saja kualitas ibadahnya sekarang dengan yang lalu, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsi. Ada orang yang lebih jelek amalnya, ibadahnya dari masa yang lalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini Pak, biar di bulan puasa, biar di luar biasa, alamatnya kama. Kalau dipindah ke bahasa Minang, condong marawa katapian, condong kasih ke pincuran, tiuk tembak ado alamat, tiuk condong ado karabaan. Jadi amal kita ini kemana tujuannya? Agar kita sampai kepada derajat takwa.
Salat hendaknya menyampaikan kita takwa. Zakat, infak, sedekah menyampaikan kita kepada takwa. Itu hendaknya. Kalau kita berinfak, bersedekah ria, itu tidak akan sampai kepada takwa. Ya kan? Kalau awak salat ketika dipimpin imam, alai tenang, lai istiqamah, lai tuma. Kalau lah salat sunat lah sama je kelerian jatuh aja. Kemari mandore. Encik mato tu mai tu dalam salat. Ya kan? Ini salat tidak akan sampai kepada takwa. Tidak konsentrasi, tidak fokus, bahasa Islamnya tidak khusyuk. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Yang pertama itu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan, kita semua ini akan selalu ingat apa itu? Kita diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Kita tidak ada yang bergerak mundur, Pak, tapi bergerak maju. Bergerak maju bagaimana? Menuju Allah. Tambah lama, Pak, tambah lama, tambah dakik je pintu kubur. Lebih-lebih muka nak laju taruh membawa aku tak lama kau dah. Ya kan? Lama kerenyu itu. Ya kan? Bu, umur ambo lah 71. Ibu-ibu ada tak suami nan 71 umurnya? Kalau ada kok matinya jadi tangi jo biasa lah lain. Ya lah patut mati jo orang gaya itu. Kok menangis nak awak nak kai duitnya balik lah. Nak kai duit. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, ambo selalu sehari mengaji kaduri. Itu anak ambo membana, ya. Kawan nimit sama jodinia putri sari, nyo pengurui musaji, lo sinan nyo perusi pengurui musaji. Ingin nyo maundang ayah kaduri. Ya kan? Apa ilah ambo? Sebenarnya kan tanggung kalau cik musaji itu pergi jauh, Pak. Ya kan? Nah, sebab tu balik lo pulang. Bati awak dia. Tapi dia anak kawan ambo pai. Adalah perjalanan tu orang namanya Puy Ambo, Pak, nyoputa pengajian Boyamka. Rupo kaset-kaset Boyamka di Musaji Al-Azhar. Belum itu, Pak, di YouTube orang gini. Ya kan, tapi suara beliau, saya jumpa foto beliau, tidak gambar hidup mengecek serupa video kami gini kan. Apa kata Boyamka? Dunia ini, yang suarakan serak-serak lain itu, tak obahnya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Dia tiba di luar dari rahim ibunya, dia bernapas. Bernapas itu dihirup dan dihembuskan. Bayi bernapas pertama itu dihirup dan dihembuskan, itulah ukuran hidup dunia. Hirupan napas selanjutnya sampai dia mati, itulah akhirat. Tapi banyak orang tertipu dengan dunia yang satu hirupan dan satu hembusan napas itu. Mereka cakar-cakaran, mereka fitnah memfitnah, mereka bermusuh-musuhan. Para rugi. Itu perumpamaan dunianya, Pak. Bayi lahir itu mangoknya sekali, nyo irui, nyo ambuyan, itu dunianya. Akhirat pernapasan selanjutnya akan kekal selamanya. Pernapasan selanjutnya berakhir cuma kalau Allah mati. Tapi perbandingan nikmat akhirat di dunia itu kecil Boyamka. Nah, sudah itu contoh aja lah. 2 bulan lalu ambo diundang di orang Minang di Jawa Timur. Jadi orang Minang ko di mas saya ado, Pak. Ko ado janjang ke bulan nyopai dong ngale santai gitu. Itu orang Minang. Suku meninggal kampung merantau. Jadi dibawalah mau jalan-jalan ke Madura, Pak. Sampai jo jadi apa nanambo kayalkan, Pak. Orang mau cerita jambatan Suramadu itu mau buangan Jawa Timur jo Madura.
Pagido ambo kekasinan. Tu tabayang ambo. Pensiun kerja 2 juta. Kalau untuk makan cukup itu. Untuk hidup. Tapi untuk gaya hidup tak. Raun kasinan, raun kemari. Tapi nyoraunan ambo de Allah. Biayanya orang makin. Sampai ambo ke jembatan Suramadu tu. Berapa panjang jembatan? Kau ke jam? 6,5 sampai 7 kilo kau pak. Tak ada masjid, tak ada restoran. Malah orang berhenti untuk berfoto paknya tangkuk di polisi. Jadi berapapun panjang jembatan, hanya tempat lalu kita menuju negeri yang dituju. Jadi dunia ini hanya jembatan kita untuk sampai ke akhirat, mencari ridha Allah. Maka jangan sia-siakan umur hidup di dunia ini. Pertama, tegakkan kebenaran. Yang kedua, jangan berselisih paham terlalu dalam. Damai kembali. Karena apa? Karena Allah suka orang yang selalu damai. Simfani min ummati. Ada 2 golongan di hari kiamat nanti. La yanzurullah ilaihima. Tak melihat Allah kayaknya. Ya kan? Indak dia Tuhan dia Allahnya. Sianya? Qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahim. Karena pangkai, karena kedudukan, karena harato, perkara tanah, perkara sawah, perkara bini, putus silaturahim. Ndaknya lihat dia Allah, ndaknya acuan dia Allah. Kalau Allah ndak melihat awak, dia kira nanti bapak ibu sia sampai awak mengadu. Cobalah, inok manuan. Sia sampai mengadu lagi. Nabi magia syafaat tu izin Allah pak. Diizinkan di Allah dulu. Orang pun tak usah dia kira sepakat. Nyoba musuh-musuhan je. Perkara musuhan, perkara tanah je, perkara ladang sawit je. Ya kan? Ini kan. Maka kita ingat-ingat, kalau Allah hendak memandang awak lain, itu tampai berpijak nalah taban, tampai bergantuang nalah putih. Kemana kita menggebai lain? Mudah-mudahan bapak-bapak dengan pertemuan kita seperti ini tergugah hati kita kembali, yang lupa dapat mengingat. Kami jadi ustaz ku sebenarnya ndak majai jamaah pak. Al-Quran ke apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebab sipek awak pelupa pak. Lebih-lebih nak lalu menengah gaji itu tambah nak tekan dia gaji itu. Ya kan? Dan bapak itu. Adik pelupo tu lah awak diingian, ya kan? Ada namanya tabligh akbar, ada namanya safari dakwah. Ya. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan termasuk saya yang menyampaikan, kita amalkan judul pengajian yang ditulis di baliho ini. Semoga Allah memberkahi diri kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi komunitas kita, memberkahi semua anak cucu kita. Kalau ada nan salah pak, itu salahnya dari ambo. Nan bana tu hidayah Allah. Salah ke manusia ambo minta maaf. Bab itu ambo disuruh mengaji kok pak, kan ambo mengicik seorang lain. Sama je orang memanjik. Batang gadang lambo panjek, dahan joranti yang lambo titik. Karena di sini terletak pangkat tangkai. Di antara dahan tangkai jo daun, di sinilah terletaknya buah. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke jamaah Nurul Falah. Dia maaf ambo tuan. Bapak-bapak, ibu-ibu nan gak takalok-kalok puyuh menengah gaji, itulah ambo maafkan dulu. Ya kan? Mudah-mudahan kita bertemu di surga nanti. Amin ya Rabb. Ko ado karambi, ado ketapang. Kalau ado ambo dipanggil, insyaallah ambo datang. Kalau tak datang tu tanda mati. Lai panggil je Ustaz Rizawardi, lai kironya lama mati. Kira-kira mang kada dulu mati. Nak tahu kan? Kita nan tahu bara isi dompet awak. Tu tahu taruh ya mak.
Ya kan? Tapi barasi semua awak tak tahu. Misalnya awak nak nadir kini ko pak, ada nak mati salah seorang besok. Deh si anu nak menengah kaji malam, ya kan? Mati je. Namanya tu nama sanda di Indian tu je. Jadi bisa saja mati. Jangan tak bersandar je lah bu. Jangan takut lah. Tak tak bersandar kalau tiba aja lah mati. Kan ya lagi bagi maaf ambo. Salah ke Allah mau minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.